alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta wakil telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi praktik baik di sekolah kita dalam modul budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini kami, saya dan Bu Putu Puspitasari akan memaparkan apa sih itu budaya positif. Nah, di sini saya di kelompok 10 dan Bu Putu di kelompok 9. Di guru penggerak itu ada beberapa kelompok dalam satu kabupaten. Jadi walaupun kami dalam satu sekolah, tapi kelompok kami berbeda. Begitu. Nah, budaya positif ini akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi siswa kita. Nah, dalam proses pembelajaran, budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan adanya budaya positif, Bapak Ibu, mereka akan bisa berpikir sendiri dan tidak monoton hanya guru yang memberikan membuat suatu kesepakatan atau apa segala macam, bukan hanya pada guru saja, tapi ini melibatkan siswa. Segala macamnya siswa yang dilibatkan dan membuat mereka lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, menambahkan di budaya positif ini adalah pembiasaan kita di sekolah, keseharian kita untuk menciptakan budaya yang positif di anak-anak kita. Contohnya, di sini ada foto Mekpur. Sebenarnya ini merupakan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, tetapi kita belum tahu ini apa, seperti itu. Kemudian contohnya lagi kegiatan kultum Jumat kita, kemudian pembiasaan positif kita yang terbaru, yaitu sholat duha berjamaah. Itu merupakan pembiasaan kita positif yang akan menjadi budaya. Kita lanjut, konsep-konsep dalam budaya positif. Di modul yang kami pelajari Bapak Ibu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu nanti akan kita pelajari lagi. Kita lihat secara langsung apa hukuman yang selama ini telah kita berikan, apa efeknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cara merumuskan keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Baik, dalam disiplin positif ini contohnya dalam kegiatan ular tangga kemarin kita sebenarnya apa yang kami pelajari ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Cuman menaruhnya bagaimana, sama dengan kita membuat RPP. Apa yang kita lakukan itu yang kita tulis, tapi banyak kita yang masih bingung. Nah, bingung membuatnya dan malas juga. Nah, apa yang kita laksanakan itu yang kita tulis begitu. Jadi kami di sini, nah contoh yang kemarin itu, kenapa kami buat itu di ular tangga yang kemarin. Nah, di sini ada disiplin positifnya. Ada rasa tanggung jawab dari setiap anggota yang bermain di dalamnya. Nah, itu. Nah, disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Jadi dengan adanya budaya positif ini timbullah kontrol diri dan kepercayaan diri dari siswa itu. Jadi kepercayaan diri itu tidak mati. Nah, kita lebih ke percaya diri dari murid itu. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan adanya kepercayaan diri, dia nantinya akan bisa menghargai dirinya sendiri. Dengan menghargai diri sendiri, dia akan bisa menghargai orang lain. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan
kita masuk lagi ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya nilai-nilai yang sudah ada tertanam di dalam diri kita dan anak didik kita. Anak didik kita itu sebenarnya sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Contohnya di sini nilai kebajikan adalah nilai dari jujur. Saya ambil nilai kejujuran. Sebenarnya anak didik kita sudah mengerti kejujuran itu seperti apa. Cuma kita sebagai guru di sini bagaimana kita menanamkan kejujuran tersebut melalui metode yang kita pakai. Karena nilai kebajikan ini sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan itu kejujuran, tanggung jawab, kemudian nilai bergotong royong itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, di sini yang lebih kami tekankan yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bagaimana dengan hukuman? Ya, kita seringkali ini dalam kehidupan sehari-hari dan di keseharian kita di sekolah. Nah, jujur saja di dalam hati kita masing-masing pasti kita pernah melakukan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kasus yang berbeda dalam permasalahan anak. Nah, di sini hukuman merupakan identitas gagal. Jadi kalau kita memberikan hukuman Bapak Ibu, itu akan menjadi identitas yang gagal bagi siswa kita. Nah, sedangkan disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua. Ada disiplin dalam bentuk konsekuensi dan ada disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana, artinya langsung. Misalnya, ketika ada anak kita yang berkata kotor, kita dengar langsung, kamu ngomong apa tadi? Kita langsung membentak dia, tidak mendengarkan dulu apa penyebabnya, dan tidak mendengarkan apa-apa dulu alasan dia apa, dan mematikan karakter anak itu. Kalau kita mematikan karakter anak, itu dinamakan hukuman. Karena tidak terencana, kita maki, kita hukum, push up kamu 10 kali, itu bentuk hukuman. Nah, sedangkan anak dan murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau misalnya berkata kotor, di poin kita kan sudah ada poinnya, misalnya 10 di aturan kita, tapi kita lakukan yang berbeda, seperti push up 10 kali, itu merupakan hukuman dan tidak ada, mereka nggak tahu apa-apa kok langsung. Dan seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena ini akan menjadikan identitas anak yang gagal, mematikan karakter anak. Tambahan lagi Bapak Ibu, hukuman ini bersifat tadi tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang-kadang hukuman ini hanya spontan kita berikan. Seperti hukuman yang kita lakukan itu tidak relevan dengan apa kesalahan murid. Contohnya seperti murid yang tidak piket. Murid yang tidak piket, kalau kita marah sebagai wali kelas, pasti kita akan menghukumnya dengan atau kamu denda atau kamu keliling lapangan. Padahal hukuman dengan kesalahan dia itu tidak relevan. Kalau memang kita mau memberikan hukuman, seharusnya kita memberikan seperti contoh, kamu terlambat tidak melaksanakan piket. Berarti kamu harus piket seminggu ini. Itu baru hukuman yang relevan. Seperti itu Bapak Guru. Jadinya kita memberikan hukuman jangan semena-mena. Kalaupun kita memberi hukuman, kita harus mengawasi mereka sampai mereka selesai menyelesaikan hukuman tersebut Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Seperti Bapak Ibu tahu, yang kita laksanakan di sekolah kita, tata tertib yang sudah kita laksanakan, itu adalah konsekuensi. Jadi sudah terencana atau disepakati. Disepakati di sini berarti siswa tahu, kita tahu, dan wali murid juga mengetahui. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Seharusnya antara murid dengan guru mereka sudah hafal peraturan dengan konsekuensi yang dilanggar. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Yang jadi masalahnya Bapak Ibu sekarang,
anak-anak kita sama sekali tidak mengingat atau tidak mengindahkan sama sekali peraturan yang dia langgar. Hal yang paling mendasar adalah baju keluar. Kita lihat anak-anak kita sekarang bahkan sudah kita tegur. Di saat itu saja kita tegur, lewat dari kita mereka tetap mengeluarkan. Berarti konsekuensinya itu belum dapat sama dia Bapak Ibu. Dia belum merasakan konsekuensinya. Nah, jadinya di sini mungkin yang bisa kita revisi adalah konsekuensi yang kita berikan. Sudah bisa membuat tersadarkan anak itu dengan nilai-nilai kebajikan atau budaya positif yang tadi mau kita tanamkan. Sudah tersadarkan dia belum? Seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau dia sudah tersadarkan, mungkin mereka tidak akan melakukannya lagi karena mereka tidak ada efek jerahnya di konsekuensinya tersebut. Mereka tidak ada rasa percaya diri seperti itu. Oke, baik. Yang ketiga ada restitusi. Nah, di restitusi inilah yang paling penting sekali. Seharusnya sebagai seorang guru Bapak Ibu, kita itu ada di bagian restitusi. Nah, karena restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini dia menyadari kesalahannya sendiri dan bisa bertanggung jawab atas kesalahannya, dan nanti di kelompoknya dia akan memberikan pengaruh yang baik. Nah, seperti itu. Kami sudah melakukan kegiatan restitusi ini di demonstrasi kontekstual, ya, dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail lagi di bagian restitusinya. Nah, di sini mungkin nggak kelihatan ya Bapak Ibu, tapi satu paling yang penting yang kita lakukan di sini adalah ya, kalau yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau di bagian yang konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Dan yang bagian restitusi merupakan pilihan. Artinya di sini mau tidak mau, kalau bagian hukuman mau tidak mau dia harus terhukum begitu. Nah, dan dia jadi akan menjadi identitas yang gagal, anak yang gagal nantinya. Nah, kemudian di bagian hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Nah, sedangkan di konsekuensi korban bisa diabaikan, dan di bagian restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, mungkin nggak kami jabarkan secara menyeluruh, hanya bagian-bagian penting saja. Nah, kalau hukuman itu dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan siswa, dan restitusi dibuat oleh siswa. Nah, di sini kalau namanya konsekuensi itu sudah ada kesepakatan, itu yang paling penting, kesepakatan. Nggak langsung saja, kita memberikan suatu tindakan yang mengakibatkan anak itu menjadi rugi. Begitu Bapak Ibu. Benar, kebalik. Ini benar apa kebalik? Kemudian Bapak Ibu, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses dari disiplin. Yang pertama adalah hukuman. Perilaku pasif agresif meningkat. Kalau di hukuman itu perilaku agresifnya meningkat, mungkin pasifnya ini di guru, agresifnya ini di anak. Saat kita memarahi anak, mereka lebih agresif sebenarnya. Kemudian di konsekuensi yang anak dapatkan mungkin penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Nah, jadinya mereka hanya di situ saja. Kalau di konsekuensi, namun kalau kita memakai restitusi, masalah dapat terpecahkan. Jadi restitusi ini seperti solusi atas masalah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi. Nah, jadinya mungkin hukuman itu bisa terjadi di institusi, contoh institusi kemiliteran. Memang hukuman itu wajib seperti itu. Tapi kalau kita di sekolah, sepertinya harus dipertimbangkan kembali. Kemudian konsekuensi
membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kita membantu anak-anak kita itu tahu peraturan di masyarakat itu bagaimana. Dan kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, sehingga murid ini memiliki percaya diri. Kemudian kalau hukuman, peraturannya adalah kamu harus, berarti sudah pas dia, tidak ada lagi campur tangan. Pokoknya itu yang dibuat itu harus dilakukan, itulah hukuman. Kalau di konsekuensi, seperti ada percakapan antara dua arah, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih, seperti itu. Jadinya kalau konsekuensi, kita memberikan pilihan. Kalau ini bisa kamu melakukannya, kalau begini apa nanti yang akan terjadi. Sedangkan restitusi itu kita mengembalikan kepada anak nilai-nilai kebajikan yang ada di diri anak itu, kita kembalikan. Apa sih nak yang kamu yakini benar yang telah kamu perbuat? Nah, untuk memperbaiki ini, apa yang akan dilakukan? Seperti itulah kata-kata menuntunnya. Kemudian kalau hukuman akan membuat anak membenci peraturan. Anak itu pasti membenci peraturan. Kalau konsekuensi, anak itu menghormati, cukup menghormati sampai di situ. Belum tentu dia ingin melakukan. Sedangkan restitusi menghormati dirinya dan orang lain, berarti dia ada memang kesadaran di dalam dirinya sendiri untuk memang menghormati peraturan itu, untuk mengikuti peraturan itu. Kemudian masih banyak lagi. Kami lanjutkan aja Bapak Ibu, nanti bisa kami bagikan file PDF-nya. Nah, di sini ada hukuman oleh penghargaan. Ternyata kalau kita memberikan penghargaan itu tidak lebih beti namanya, beda-beda tipis kita memberikan hukuman. Nah, jadi jangan berpikir kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, diiming-imingkan dengan penghargaan, itu akan menjadikan anak menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu termasuk hukuman bagi mereka. Seperti kata Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita menjanjikan sesuatu, seperti kita pada anak-anak kita di rumah, nah kalau kamu berkata, kalau berlaku baik, mama akan belikan kamu misalnya sepeda. Nah, mereka akan melakukannya karena ada imbalan. Jadi itu mereka akan terhukum dengan itu. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, hukuman dan penghargaan itu beda-beda tipis. Sama dengan benci dan cinta ya Bapak Ibu, beda-beda tipis. Nah, untuk hukuman itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian tidak efektif. Karena ketika kita tidak memberikan penghargaan kepada anak atau siswa, dia akan menuntut kepada kita, loh kemarin yang dapat mengerjakan ini dikasih bonbon, nah sekarang kok tidak. Nah, itu menjadi tidak efektif. Nah, dan merusak hubungan. Nah, merusak hubungan ini yang paling susah Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Selagi kita menjanjikan penghargaan, itu akan menurunkan kualitas kita. Kita saja sebagai seorang guru. Nah, ketika misalnya disupervisi oleh Bapak Kepsek, nah kita misalnya nih diiming-imingkan kalau juara 1 dapat motor, mudah-mudahan ya. Juara 1 dapat motor. Nah, dengan itu yang lain akan misalnya yang juara itu aja. Nah, jadi yang lain nanti akan turun kualitas untuk meningkatkan kreativitasnya, itu akan menurun begitu.
kualitas dia itu tidak, ya udahlah dia aja pun sama dengan anak di dalam kelas ya kan. Nah kalau kita menunjuk anaknya yang itu aja, yang dapat menunjuk saya bu, tapi yang lain tuh diem aja. Nah jadi kalau kita bisa berlaku adil dan rata, kenapa tidak? Begitu. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Contohnya saja ada siswa kita yang juara 1. Siswa kita yang juara 1 itu dia akan menghukum yang tidak juara penghargaan itu. Contohnya saja yang kemarin banyak anak-anak kita yang menangis. Menangis kenapa Bapak Ibu? Tiba-tiba dia tidak dapat juara. Karena memang seperti itu. Penghargaan itu menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Nah, kemudian motivasi di dalam diri atau intrinsik jadi sangat berkurang. Ya seperti yang tadi hampir sama seperti yang dikatakan Bu Aulia, karena dilihat dia yang juara 1 itu aja, daya saing di dalam diri dia itu berkurang. Ya udahlah, capek dia aja. Jadinya sebenarnya di dalam diri kita ini memang sudah seperti itu, berkurangnya daya saing kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini dia yang paling penting dan bisa kita insya Allah ya bagi rekan-rekan wali kelas, bagi rekan-rekan wali kelas ya, kalau bisa dimulai dengan membuat keyakinan kelas ini. Nah di sini keyakinan ini atau kesepakatan kelas ini dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah dengan adanya keyakinan kelas, insya Allah anak akan karena membaca terus, dia akan ditempel, dibuatkan poster dan dia akan nampak itu terus. Nah mudah-mudahan insya Allah ya, karena kan kalau namanya perubahan itu tidak spontan ya, namanya perubahan tidak spontan, akan berangsur-angsur. Mudah-mudahan anak kita seperti yang kita harapkan. Nah untuk keyakinan kelas, nah ini ada tahapan-tahapannya. Nah yang pertama lihat daftar kebajikan. Nah lihat daftar kebajikan ini ada daftar-daftar kebajikan, nilai-nilai kebajikan di modul kami. Nanti bisa kami share. Nah yang kedua ya, ada menentukan nilai-nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama oleh sekolah. Curahkan pendapat dalam kelompok. Artinya di sini kita berdiskusi bersama siswa. Apa sih keyakinan kelas yang harus kita yakini, kita sepakati agar kita menjadi pribadi yang baik. Nah karena pembiasan-pembiasan ini nak, Kak, Bu, Bapak, yang menjadi dari pembiasan-pembiasan akan muncul budaya positif. Nah kita mulailah dari keyakinan kelas, begitu. Kemudian yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar-daftar nilai kebajikan yang utama dan bahas kembali dalam kelompok utama. Kemudian buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, tahapan-tahapan dari itu bisa kami jabarkan. Nah, ini cara-cara untuk membentuk keyakinan kelas itu. Yang pertama, dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Nah, itu unsur utamanya. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semuanya positif, jangan ada kata-kata tidak di dalamnya. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Itu bukan kata yang positif. Nah, misalnya jagalah kebersihan kelas, buanglah sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, dan di sini artinya dia dari dia untuk dia yang membuat kesepakatan, dia yang meyakini, dan dia kalau melanggar dia tahu, oh ini aku salah, begitu. Nah, selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini
continue Bapak Ibu secara berkelanjutan. Misalnya dalam kita membuat keyakinan kelas itu, misalnya jagalah kebersihan. Tapi kita lihat anak-anak makin tidak masih ada yang membuang sampah di kelas misalnya. Jadi nanti kita tinjau kembali, kita review kembali, refleksi kembali. Nah, dalam kegiatan keyakinan kelas sudah saya terapkan di kelas Bu Laili, di kelas 11 NIA 1. Nah, yang pertama, di gambar pertama itu siswa sedang menulis keyakinan curah pendapat. Apa sih keyakinan kelas yang ingin dibuat begitu. Nah, mereka menulis di kertas origami, kertas-kertas kecil begitu. Nah, kemudian dari yang mereka tulis, mereka tempelkan di papan tulis semuanya, misalnya 32 orang di dalamnya, 32 orang wajib menulis. Nah, dari yang 32 itu kita pilah-pilah. Kan tidak mungkin semuanya kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Kadang ada kata-kata yang sama atau ide-ide yang sama. Nah, dari ide-ide yang sama itu kita jadikan satu. Nah, kemarin saya di kelas 11 NIA 1 mendapatkan keyakinan kelas itu sebanyak 14. Nah, di sini kami mulai menempel keyakinan-keyakinan kelas. Nah, ini contohnya keyakinan yang saya buat di kelas Bu Laili, kelas 11 NIA 1, ya, itu hasil dari buah pikiran mereka. Artinya, kalau mereka melanggar keyakinan kelas mereka akan merasakan konsekuensi atau dirinya sendiri yang terasa rugi begitu. Nah, jadi alhamdulillah selama saya melakukan membuat keyakinan kelas di kelas Bu Laili, mereka itu lebih teratur. Yang ada yang baju keluar udah nggak ada lagi karena memang itu termasuk peraturan kami atau keyakinan kelas kami. Kemudian ada yang makan di kelas tuh ada. Nah, jadi karena udah ada kesepakatan keyakinan kelas, mereka udah mulai berangsur-angsur pulih. Nah, mudah-mudahan di kelas-kelas lain bisa kita terapkan, ya. Apalagi sekarang kan di kelas-kelas kita banyak guru-guru wali kelasnya yang mengeluh. Apalagi di kelas SOS, nggak bisa itu dibuat di kelas SOS. Insya Allah, karena perubahan itu mulai dari diri wali kelasnya sendiri. Kalau kita sendiri mau berubah, Bapak Ibu, insya Allah kedepannya akan berubah. Karena kalau perubahan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, begitu. Nah, dari keyakinan kelas, inilah yang saya kerjakan, artinya sebagai aksi nyata saya. Nah, kalau Bu Putu, baiklah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas saya sendiri sebagai wali kelasnya. Ada keyakinan kelas. Nah, ini adalah dari awal kita Bapak Ibu belajar bagaimana sih merumuskan keyakinan kelas tersebut, mulai dari ini. Oke, Bapak Ibu, ini adalah pemetaan keyakinan kelas. Jadi, anak-anak yang tadi 30-an tadi, inilah intinya Bapak Ibu. Kita pilih-pilih. Nah, jadinya harus tidak boleh ada kata-kata tidak di situ. Jadinya kita harus memilih kata yang positif. Tampak seperti berempati, saling berbagi, saling mendukung, saling menghargai. Piket tepat waktu, menjaga keamanan, selalu rapi. Di sini kami menambahkan HP digunakan untuk belajar. Karena seperti yang kita ketahui, kadang-kadang mereka membawa HP memang untuk keperluan belajar, tetapi niat mereka diselingi. Tidak nampak seperti, berarti ia berlawanan Bapak Ibu. Tidak peduli, tidak berbagi, apatis, antisosial, membuli, lalai piket, selalu ribut, selalu mengeluarkan baju, main game, main medsos. Kemudian di sini ada percaya, dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Anak-anak kita sekarang ini melebihi anak TK Bapak Ibu. Pensil hilang saja mengadu, Bu, pulpen saya hilang Bu. Padahal mereka udah SMA, tapi kayak anak SD, anak TK. Nah, jadinya di sini untuk percaya dan menghormati, datang tepat waktu. Izin
kita budayakan 3 kata ajaib: salam, tolong, dan terima kasih. Kemudian ikut berpartisipasi dalam apapun di kelas. Jadinya kita juga mengajak anak-anak supaya aktif. Kemudian tidak tampak seperti terlambat, langsung ambil pinjam barang, susah mengucapkan salam, tolong, dan terima kasih. Kemudian setelah dirumuskan yang tadi, kita petakan, setiap anggota kelas melakukan. Kita harus melakukan, ini namanya tabel T ya Bapak Ibu. Ini namanya tabel T. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau terdengar, budayakan di kelas itu selalu Assalamualaikum, boleh pinjam? Apa yang bisa saya bantu? Terima kasih, permisi, minta tolong Pak, maaf. Jadinya memang harus dari awal kita Bapak Ibu merubah mereka. Kemudian terlihat, mereka harus selalu terlihat tersenyum, ramah, ceria, saling memberi dukungan, bekerja sama. Kemudian yang beri perilaku ini sesuai dengan nilai kebajikan, sopan, jujur, tanggung jawab, saling tolong menolong, ringan tangan, dan adil. Ini ada tugas-tugas guru Bapak Ibu. Sebenarnya ini tugas-tugas guru yang umum, tapi kita buat keyakinan kelas untuk mereka, untuk siswa. Siswa itu juga kita harus tahu juga siswa itu tugas kita apa, seperti itu Bapak Ibu guru. Jangan kita hanya memaksa siswa itu untuk melaksanakan tugasnya, tapi kita tidak melihat diri kita, karena sesungguhnya kita ini adalah panutan. Seperti itu, makanya tugas-tugas guru di sini semuanya sudah saya rangkum dan saya jabarkan sama mereka satu persatu. Bagaimana mengajar, menuntun, mendidik, mengevaluasi, membimbing, dan mengontrol. Dan yang terakhir, tugas siswa ini sama seperti yang tadi, semuanya ada di sini. Yang terakhir itu adalah tabel Y Bapak Ibu. Ini adalah yang kami dapatkan. Tugas guru bukannya menyakiti, menghukum, menyediakan alat tulis, penyedia makanan, melecehkan verbal dan fisik. Terkadang saya sendiri Bapak Ibu sering sekali seperti itu ya. Tapi saya sudah berubah sedikit dan insya Allah akan saya lanjutkan. Terkadang maksud kita itu hanya bercanda, tetapi anak murid tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tugas siswa selalu mengeluh, merusak barang, mudah menyerah, pembuat masalah, dan berbohong. Jadi Bapak Ibu, keseluruhan ini nanti akan dibuat sebuah poster yang nanti akan ditempel. Ini poster yang sudah saya buat dan sebentar lagi saya banner, tinggal datang barangnya. Bisa kita lihat. Jadinya posternya itu seunik mungkin yang memang bisa mereka lihat dan memang bisa mereka yakini. Jadinya situ mereka menamakan diri mereka adalah Good Genesis. Kelas SNIA 1 itu Good Genesis, yaitu generasi terbaik menurut mereka. Itulah percaya diri mereka. Jadinya disetujui oleh siswa-siswi 10 MIA 1 di sini. Sebenarnya mau tanda tangan kami semua, cuma memang belum terdesain. Yang pertama adalah menjaga ketertiban. Itu udah pasti. Mematuhi tata tertib dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, semangat bahagia, aktif dan percaya diri selama pembelajaran. Yang ketiga, bergotong royong, jaga kebersihan, kerapian, dan keamanan. Yang keempat, menghormati guru, saling menghargai, dan menyayangi sesama teman. Yang kelima, ini memang wajib kami tekankan di kelas kami, karena memang mereka ini sering kedapatan main HP. Fokus penggunaan HP untuk keperluan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, menjalani keyakinan agama dengan baik sebagai wujud pelajar beriman. Jadinya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu nggak usah peraturan yang banyak.
yang memang sedikit saja, namun mereka selalu ingat. Mereka selalu ingat apa sih keyakinan kelas kami sesuai dengan enggak. Karena mereka sendiri yang kuat, mereka sendiri yang menginginkan itu. Jadi kita hanya pemantau untuk mereka melakukannya atau tidak. Baiklah, kita lanjut. Oke, kita masuk ke kebutuhan dasar karena di modul 1.4 ini ada 4 ya. Jadi kita masuk ke yang ada 6 ya, ada 6 modul yang dibahas. Nah ini kita masuk ke kebutuhan dasar, kita secara garis besar aja. Kebutuhan dasar itu ada 5. Kebutuhan dasar diri kita dan siswa kita itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup sama seperti apa aja makhluk hidup di muka bumi ini. Yang pertama kebutuhan dia itu adalah untuk bertahan hidup, makan untuk hidup. Nah, semua untuk hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan kita, mendapatkan kasih sayang dan kita itu diterima, merasa diterima. Kalau sudah ada yang tidak menerima kita, itu berarti kita itu merasa tertekan, nah, terzolimi. Nah, kemudian dari kebutuhan dasar itu ada kebebasan, ada kesenangan dan penguasaan. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu ada survival, itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya untuk kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, itu kebutuhan biologis kita, itu dinamakan dengan kebutuhan bertahan hidup. Ada sandang, pangan, dan papan. Itu kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia. Rumah, pakaian, dan makanan. Ibaratnya kalau tidak ada ini, kita nggak bisa hidup gitu. Nah, dari kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis kita dari dalam diri, istilahnya jiwa kita. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi tidak ada yang merasa tersisihkan. Jadi kalau di sini, di instansi kita ini ada yang merasa tersisihkan, ya, atau ada yang merasa dizolimi, ya itu sebenarnya dalam kebutuhan dasar itu rasa ingin diterima dia, rasa ingin disayang. Kalau kita merasa ada di sini yang tidak, istilahnya tidak ada berhubungan dengan orang lain itu tidak bagus. Nah itu berarti coret itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi begitu. Mudah-mudahan tidak di sini tidak begitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga itu penguasaan. Nah, penguasaan itu ke bagian dari wawasannya. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini adalah suatu pengakuan atas kemampuan. Seperti ini contohnya. Misalnya saya di sini sudah belajar misalnya dalam pembuatan RPP diferensiasi. Saya membagikan ke teman-teman, tapi teman-teman tidak mau. Untuk apa sih? Kami kan bukan guru penggerak, untuk apa kami belajar? Itu sudah merusak kebutuhan dasar kami untuk penguasaan. Karena saya rasa misalnya saya berkemampuan untuk itu gitu. Tapi yang lain tidak mau memberikan koneksi atau tidak mau mendengarkan. Nah, seperti itu. Jadi tolong misalnya kalau ada teman kita di sini tidak mau diberi masukan, itu harus dikurang-kurangi nanti.
hormatilah dan hargailah sesama teman. Di sini tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar, tidak ada yang tua dan muda tetap ada, tapi ilmu pengetahuan, jangan kita sebagai orang yang lebih muda merasa kita lebih pintar dari yang tua, tapi dari segi ilmu pengetahuan mungkin mereka lebih pintar dari kita. Pengalaman mereka lebih banyak, lebih dulu makan garam begitu. Nah, lanjut Bu. Oke, lanjut. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi, anak-anak itu perlu diberikan kebebasan. Tapi kebebasannya ini bukan berarti bebas seluruhnya, bebas terkontrol. Kita pemantau. Nah, jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam memberikan tugas anak. Selama ini kita harus tugas ditulis di kertas milimeter, harus dibuat tanggal, harus dibuat segini, harus diberikan ini. Sebenarnya itu akan menekan rasa kebebasan anak murid kita. Jadinya kita harus memberikan kebebasan mereka untuk membuat tugas mereka. Seperti yang kami pelajari saat RPP berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi produk. Jadinya kami memberi kesempatan anak murid itu mengerjakan tugas mereka melalui berbagai cara. Contoh, kalau dia di bagian saya, bagian matematika, membuat bangun. Membuat bangunnya itu terserah mau di mana. Bu, pakai Canva boleh? Boleh, silakan. Pakai kertas grafik aja boleh? Boleh, silakan. Bu, kalau dalam bentuk poster boleh. Karena itu merupakan pilihan kebebasan mereka. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Jadi sesuai dengan profil belajar mereka. Profil belajar mereka itu adalah audio, visual, kinestetik. Jadinya ada anak-anak yang memang kinestetiknya tinggi, bergerak. Kemudian visual, dengan melihat saja mereka bisa mengerti. Kemudian ada yang audio, dia tuh harus mendengar, harus selalu ditegur, baru mereka bergerak. Nah, kemudian yang selanjutnya kesenangan Bapak Ibu, kebutuhan untuk merasa senang. Ingat Bapak Ibu, kodrat anak adalah bermain. Kodrat anak adalah bermain. Anak di umur 5 tahun sampai 19 tahun kodratnya adalah bermain. Jadinya kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadinya memang kalau kita di kelas memberikan pembelajaran rata aja, pukul rata, tanpa adanya diselingi kesenangan atau bermain, mereka akan bosan Bapak Ibu. Pemberian bermainnya ini bagaimana Bu? Kita bisa memberikan ice breaking. Sebelum pembelajaran bisa kita berikan mereka ice breaking dengan permainan-permainan kekompakan, permainan yang menggugah psikologi atau gerak gitu Bapak Ibu. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Kalau mereka sudah senang, mereka akan mau. Itu intinya. Semua hewan tingkat intelijensi tinggi bermain saat bermain. Baiklah Ibu, hanya itulah. Baik, yang dari kebutuhan dasar manusia tadi, aksi nyata yang sudah saya berikan adalah saya dalam pembelajaran kimia memberikan kebebasan kepada siswa untuk unjuk kerja dalam kegiatannya. Nah, seperti apa yang saya lakukan? Saya dalam materi hidrokarbon itu saya membuat rangkaian yang namanya alkana dan alkena. Nah, di situ mereka saya berikan kebebasan untuk berekspresi dan kreativitasnya yang saya nilai. Boleh menggunakan bahan dapur, plastisin atau apapun yang bisa mereka jadikan sebagai rangkaian alkana dan alkena. Dan tentunya dalam pemberian tugas instruksi itu sama. Kita memberikan instruksi itu sama, tapi tergantung kreativitasnya, minat mereka menjabarkan atau membuat produk mereka sendiri, begitu. Nah, lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini yang lebih ditekankan ya,
penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita sebagai guru ada di 5 posisi kontrol ini. Di sini Bapak Ibu. Nah, sebagai penghukum, ya di sini sudah dijelaskan tadi di awal. Kalau kita menjadi seorang penghukum, banyak hal-hal yang akan terjadi lebih buruk nantinya. Nah, lanjut. Nah, ini contohnya sebagai posisi menghukum, ya. Ciri-ciri apakah kita termasuk ke dalamnya atau tidak. Ini kita saksikan contoh videonya ya Bapak Ibu. Oke, siapa ada di antara kita yang mirip dengan Bu Guru itu? Ada Bu Aulia, Bu Putu, Bu Aulia. Mudah-mudahan kalau ada yang seperti ini, kita akan mulai berbenah diri ya Bapak Ibu. Nah, kita jangan terlalu keras membentak. Nah, di sini ada posisi menghukum, bercekak pinggang, ada bercekak pinggang, menghardik, membentak, dan menunjuk-nunjuk. Kamu ini ya. Itu sebab. Nah, kemudian dan hanya dengan cara dia sendiri. Nah, dampak posisi menghukum itu, ya akibatnya dari kita menjadi posisi penghukum itu, yang pertama murid menjadi pendendam dan memberontak. Kemudian kedua tidak menyukai pembelajaran yang diampu. Contohnya dalam kasus terlambat, ya. Itu aja orangnya. Apakah kita seperti ibu tadi? Pasti. Nah, mudah-mudahan kedepannya ada dari pembelajaran yang kami berikan tidak seperti itu lagi. Nah, lebih baik lagi meningkat ke posisi. Nah, di sini ada posisi membuat berasa bersalah. Nah, kita pasti juga pernah melakukannya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, apakah pernah kita di posisi ini? Pernah ya? Nah, pasti pernah. Nah, dari posisi menghukum tadi dia langsung tidak ada mendengarkan alasan anak. Kenapa kamu terlambat? Saya begitu ya. Nggak ada alasannya. Alasannya itu mungkin entah kereta bocor, entah dia mengantarkan orang tuanya.
Nah, kita tidak menganalisis dulu, langsung saja menghukum. 2 kali lapangan basket kelilingi. Habis itu karena dia menjawab, tambah jadi 5. Nah, itu kan sebagai monster kita di muka anak-anak. Nah, sebagai pembuat merasa bersalah ini, kita cenderung lembut, ya, tenang. Terus namun kata-katanya menyalahkan, selalu menyalahkan. Aduh Gusti, yang gitu ya. Nah, kemudian guru akan menyatakan hal yang melakukan hal-hal yang kesalahannya ada di siswa sehingga siswa merasa menderita. Dampak posisi pembuat merasa bersalah itu yang pertama membuat murid merasa gagal, merasa bersalah aja, karakternya jadi mati. Dan yang kedua, dia menarik diri dan tidak percaya diri lagi. Karena sebagai guru kita tidak bisa menghargai dia. Kalau kita tidak, sedangkan kita aja kalau kita tidak dihargai, kita tidak akan percaya diri. Nah, begitu. Selanjutnya, nah, di posisi teman juga mungkin pernah kita selanjutkan kepada Bu Putu. Si Amaren. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Sana? Bisa lah Bu. Coba sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Seperti yang kita lihat, Bapak Ibu ini ada di posisi teman. Kita pasti pernah di posisi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di posisi ini, posisi teman yang guru lakukan itu suara cenderung ramah dan akrab. Jadi kita akrab kepada siswa kita. Kemudian guru cenderung bersenda gurau. Nah, dari senda gurau ini terkadang siswa itu tidak jerah tapi menganggap kita hanya sebagai teman. Jadi dia tidak ada rasa hormatnya seperti itu. Sering membuat kita mencemooh seperti itu. Nah, dampak posisi teman itu murid bergantung kepada satu guru. Jadinya murid itu hanya senang sama gurunya itu. Seperti anak SD mungkin Bapak Ibu, kalau dia senang sama gurunya itu, dia mau belajar sama itu juga. Jadi di sini timbul motivasi. Mau sama Bu Aulia aja lah, karena Bu Aulia enak seperti itu. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bergantung ya Bapak Ibu, tidak bergantung pada diri sendiri, bergantung pada diri sendiri. Murid menjadi tidak mandiri karena dia selalu mendapat bantuan dari gurunya. Dia mengira dia selalu mendapat bantuan dari gurunya, gurunya dapat menutupi kesalahannya. Itulah dampak posisi teman. Karena gurunya selama ini ya udah anaknya seperti itu, ya udah tanpa adanya penekanan di sini. Jadinya anak itu bisa tidak melakukan peraturan lagi, bisa mungkin dia melanggar peraturan itu karena dampak posisi teman itu sendiri. Lanjut Bapak Ibu, posisi selanjutnya, posisi pemantau atau monitoring. Baiklah, di posisi pemantau ini Bapak Ibu, kita sebagai guru harus memang ada di posisi minimal posisi pemantau. Ini Bapak Ibu, minimal posisi pemantau ini jadinya coba lagi.
Jadinya di posisi pemantau ini, kita sebagai guru hanya perlu memantau murid dengan konsekuensi yang sudah ada di peraturannya Bapak Ibu. Bisa tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat videonya. Dia lembut suaranya Pak. Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, ini kan di posisi pemantau Bapak Ibu. Kita tidak perlu emosi, tidak usah bersenda gurau. Kita hanya memantau anak saja, mengarahkan anak dengan konsekuensi yang memang sudah ada di peraturan. Nah, kemudian terciptanya identitas diri yang positif. Jadinya anak tersebut sudah mengetahui bahwasanya dia melanggar ada konsekuensinya. Kemudian pemantau selalu memantau jika memberikan sanksi harus selalu diawasi. Jadinya kalau tadi kan dia memberikan selama jam istirahat harus tinggal di kelas untuk mempelajari ketertinggalan. Guru yang memberikan sanksi konsekuensi tersebut harus mengawasi sampai selesai. Kemudian dampak pemantau, murid akan menghitung. Nah, jadinya murid ini mulai akan menghitung. Kalau aku kayak gini, hukumannya kayak gini. Konsekuensinya seperti ini. Atau konsekuensi hadiah tanpa memahami nilai kebajikannya. Dia hanya melihat melanggar ini hukumannya ini, melanggar ini hukumannya itu. Jadi dia tidak paham nilai kebajikannya. Dia tidak mengerti tata tertibnya itu seharusnya seperti apa. Anak sepenuhnya tidak mandiri. Jadinya di pemantau ini kita sebagai guru minimal ada di posisi ini Bapak Ibu. Kemudian posisi selanjutnya adalah sebelumnya. Selanjutnya adalah posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Selamat pagi, Karen. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hati sendiri dan orang lain tidak, Bu. Setuju. Jadi, apakah Karen meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Karen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk menyalurkan alam saya. Baik, kalau Karen lupa punya alat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Karen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat kapan Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Karen ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Karen agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Nah, Bapak Ibu, di posisi manajer inilah kita sebagai guru harus menempatinya. Nah, di posisi manajer, suara kita itu netral, tidak emosi dan tidak ramah, biasa aja. Nah, kemudian kita tercipta identitas diri yang positif. Nah, identitas diri yang mana? Yang seperti Naren tadi, dia bisa menghargai orang lain dan juga dia bisa mencari solusinya sendiri. Nah, yang ketiga, mengarahkan siswa menjadi mandiri kepada pemberian solusi atas permasalahan. Dari kasus Sinaren ini, ibu gurunya tidak menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah ataupun sebagai teman dan pemantau, tapi di posisi manajer, guru sebagai guru hanya menanyakan dan membimbing untuk melakukan mencari solusi masalah itu. Nah, dampak dari manajer tadi, murid itu lebih mandiri, percaya diri atas masalah yang dihadapi. Nah, minimal seperti kata Bu Putu, kita di posisi pemantau dan manajer. Boleh? Apa nggak boleh kita sebagai di posisi teman? Boleh saja, tapi posisi teman yang bagaimana? Nah, dalam permasalahan apa? Jangan semua masalah Bapak Ibu kita samaratakan. Ya, jangan samaratakan. Tapi setelah saya berusaha menjadi posisi manajer, ya, ternyata itu lebih enak dan menyenangkan Bapak Ibu. Nah, kita mulai coba dari diri kami dan nanti akan kami share ke Bapak Ibu di segitiga restitusi nanti. Bagaimana cara-caranya untuk menjadi seorang manajer. Nah, di segitiga restitusi itu udah kita bahas di awal tadi sedikit, ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari kasus Naren, ya. Dari kasus Naren ada proses kolaboratif. Kolaboratif itu yang mana? Diskusi antara guru tadi dengan si Naren untuk mencari solusi dari permasalahan keterlambatan si Naren. Nah, solusinya sudah didapat si Naren. Kemudian dengan kita memberikan restitusi, kita membantu murid untuk berpikir. Nah, dia akan menjadi apa ke depannya? Nah, itu sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana dia memperlakukan orang lain? Dia tidak sepele sama gurunya, karena dia dihargai, dia akan menghargai kita, gitu. Nah, jadi marilah kita melakukan posisi kita, menempatkan diri kita pada posisi kontrol. Nah, ini ada segitiga restitusi namanya. Dari segitiga restitusi ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu yang mana? Ini. Kayaknya kepotong deh di bawah. Nah, yang kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau yang menstabilkan identitas tadi seperti ini kata-kata kita. Wajar. Karena kamu terlambat, kenapa? Saya tadi lupa membangun menyetel alarm, Bu. Kan kita mendengarkan mendengarkan masalahnya. Alasannya apa? Kita dengarkan. Jangan langsung menghukum. Nah, kita mendengar alasan wajar. Nah, wajarlah kamu bisa terlambat. Alarm kamu tidak berbunyi. Nah, dengan nada yang biasa, tapi itu ke siswa itu, ini menghargai kita, menghargai alasan kita. Nah, yang kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ibu tahu kamu ini terlambat, bukan kamu sengaja, nggak sengaja kamu melakukannya. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah,
kita menawarkan pilihan-pilihan kepada mereka, dan dia akan terbuka nanti pemikirannya. Nah, dilanjutkan Putu. Baiklah, sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Anak yang sedang mengalami kegagalan, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif ini menyadari kesalahannya, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat di bawah ini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah terlambat. Kita bisa menyelesaikan ini. Dan kata-kata yang lainnya, Bapak Ibu, ini adalah merupakan kata-kata yang menstabilkan jiwa mereka. Karena mereka sebenarnya takut sudahan terlambat itu. Jadinya tergesa-gesa, capek. Mereka terlambat, kita hukum lagi, mereka buyar pikiran mereka. Karena mereka tahu mereka ini sudah gagal. Jadi untuk menstabilkan jiwa mereka, inilah kata-kata yang harus kita pakai. Kemudian lanjut yang kedua itu sisi validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dan setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asik bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kata-katanya yang bisa kita gunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Contohnya tadi Sinaren terlambat kan, bisa aja dia lompat dari pagar dari belakang, kan nggak ketahuan. Mungkin bisa lebih buruk daripada itu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita harus tahu alasan anak. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin ini dia berani udah lewat dari gerbang depan. Kita memberikan apresiasi juga kepada dia daripada dia tadi cabut atau keluar kemana-mana. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Nah, kalau kita bilang, oh, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Maksud dia di sini bukan bangga atas keterlambatan, tetapi pilihan dia seperti itu, Bang. Pilihan Sinaren, tetap dia udah tahu terlambat, tetap dia dari gerbang depan. Kita menghargai pilihan dia tersebut, Bapak Ibu. Daripada dia pergi atau yang lebih buruk cabut, lompat dari gerbang belakang. Jadinya kita menghargai bukan menghargai keterlambatan dia, tapi cara berpikir dia seperti itu. Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadinya kata-kata yang bisa kita pakai, apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga, dia sudah tahu kalau dia itu salah. Dia sudah meyakini melalui validasi tindakan dia tadi, dia tahu salah. Jadi kita tinggal menanyakan keyakinan lagi. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Tadi Sinaren tidak boleh terlambat Bu, harus seperti ini Bu. Tadi kan dia mengatakan seperti itu, saling menghormati, melanggar saling menghormati kata Sinaren. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal?
bagaimana seharusnya si Naren ini bertindak tadi kan? Oh, saya mungkin menyetel alarm, Bu. Jadi dia punya pemikiran-pemikiran yang lain. Kita memberi dia kesempatan untuk berpikir bagaimana solusi supaya tidak terlambat kembali Bapak Ibu. Jadi kita tuntun dia, kasih pilihan. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa ke depannya? Apa mungkin dia mau terlambat aja kan? Seperti itu nanti dia akan menjawab, baik Bu, mungkin nanti ke depannya saya akan melakukan ini Bu, akan melakukan ini. Itulah jawaban si Naren. Nah, kemudian penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Pasti mereka nggak mau kan terlambat aja seperti itu. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Inilah kata-kata yang menanyakan keyakinan. Jadinya segitiga restitusi itu saling berkaitan Bapak Ibu. Mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu guru, ini adalah aksi nyata saya yang sudah saya lakukan di kelasnya Bu Epa, di kelas 11 di soal NIA 2. Ini adalah satu skenario memang Bapak Ibu yang dibuat bagaimana untuk restitusi. Mudah-mudahan ke depan bisa kita lanjutkan. Kemudian inilah penyelesaian melalui segitiga restitusi. Maaf kalau belum terdengar karena yang ngedit belum ahli. Jadinya di sini saya menanyakan tentang Ilham, bagaimana, apa yang terjadi tadi, kok bisa dia terlambat masuk kelas. Dan Ilham di sini mencoba menjelaskan bahwasannya dia habis sholat, dia ngantuk karena jam belum masuk kelas, dia ketiduran di musola. Nah, seperti itulah cara menstabilkan identitas yang saya katakan sama dia. Wajar kalau manusia mengantuk. Namanya juga dia kan sudah beraktivitas setengah hari, pasti capek gitu kan Bapak Ibu. Wajar aja dia tertidur karena mengantuk. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini saya bertanya, kira-kira yang dilakukan itu sesuai enggak Bapak Ibu? Seperti itu. Jadi Ilham, menurut Ilham, yang Ilham tiduran di musola itu baik enggak? Seperti itu saya bertanya kepada Ilham. Dan Ilham menjawab, salah Bu. Saya meminta maaf Bu. Langsung di sini si Ilham meminta maaf, berarti dia sudah tahu kalau dia itu salah. Nah, jadinya di sini tinggal saya tuntun dia lagi untuk pencarian solusinya, restitusi. Jadi Ilham udah tahu itu salah. Bagaimana kelanjutannya? Untuk supaya tidak melakukan kesalahan ini, apa yang Ilham buat untuk selanjutnya? Nah, Ilham berkata di sini, mungkin saya tidak akan tiduran lagi Bu di habis sholat Bu.
Atau saya nggak mau sholat sendirian lagi Bu, saya akan sholat sama teman-teman saya supaya habis sholat saya bisa langsung ke kelas, nggak ada lagi waktu untuk tidur-tiduran. Seperti itulah keyakinannya. Nah, jadinya menanyakan keyakinan itu, bisa nggak Ilham melakukannya lagi? Insya Allah bisa Bu. Keyakinan kelas mana yang Ilham tekankan di situ? Yang bisa Ilham jalankan? Keyakinan kelas Bu, saling menghormati Bu. Yang Ilham terlambat, Ilham tidak menghormati Ibu. Mungkin kelalaian Bu, Ilham telah lalai karena tidur. Seperti itulah Bapak Ibu. Kemudian Bu Aulia. Oke, saya bisa di search di YouTube ya. Buka aja channel YouTube Aulia Kanzuani. Ya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Nah, di sini saya mempraktekkan segitiga restitusi saya di kelas 11 MIA 1. Nah, di sini masih kasus terlambat. Yang tangan itu sama dengan bit 2,2 kan. Nah, di sini si Dewangga terlambat. Ya, Dewangga terlambat dan ngos-ngosan. Nah, oke, di sini di sini di segitiga restitusi yang saya berikan, yang pertama saya dari segitiga tadi, langkah-langkah pertama sekali adalah menstabilkan identitasnya. Dari menstabilkan identitas, saya tadi menanyakan, ini udah jam berapa? Nah, udah jam 9 Bu. Nah, kemudian dari step-step itu, nah, nampaknya penampakan yang paling jelas adalah pada solusi dari dia sendiri, begitu. Solusi dari dia sendiri. Katanya, ini kan alasannya dia terlambat karena ban motornya kempes dan dia ke bengkel dulu untuk memompa ban, baru ke sekolah dan terlambat. Gitu. Jadi kita menerima alasannya dan menanyakan bagaimana keyakinan kelas apa yang kamu langgar di sini. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa terima dan dia bisa mengatasi masalahnya dengan yang pertama, dia meminjam buku temannya. Nah, untuk dicatatnya lagi karena banyak yang ketinggalan. Kemudian dia memberikan solusi itu, dia mengecek kembali, mengecek lagi pulang sekolah, motornya itu kempes lagi tidak, dibawa ke bengkel, kemudian dicek apakah bocor halus atau bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi dari solusi yang diberikannya, dia akan lebih kuat. Nah, akan lebih bertanggung jawab ke depannya. Nah, ada dari restitusi yang saya berikan, ya, dapat mendapatkan apresiasi yang baik dari siswa. Nah, mereka merasa dihargai, disayang. Nah, itulah yang menjadi kebutuhan manusia tadi. Itu koneksinya, Bapak Ibu. Koneksi yang tadi itu, karena kita menghargai dia merasa diterima, merasa disayang sama kita. Nah,
Untuk itu mungkin penjabaran kami terlalu panjang, ya. Tapi setidaknya marilah kita sama-sama untuk mulai berubah. Kalau ada yang sudah berubah, alhamdulillah, dan ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin di sini kami tidak mengharapkan perubahan yang mesti spontan. Mulailah dari diri kita, ketuklah diri kita sendiri. Maukah kita berubah untuk ke arah yang lebih baik? Seperti itu Bapak Ibu. Karena perubahan itu tidak akan bisa dimulai kalau nggak mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita masih melihat si Anu seperti ini, si ini seperti ini, tidak akan pernah berubah kita Bapak Ibu. Jadi yakinlah perubahan itu harus dan wajib sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kita belajar menyesuaikan diri kita berdasarkan kodrat alam dan zaman anak kita. Anak kita ini berbeda kehidupannya seperti kita. Seperti yang dibilang Rasulullah SAW, bahwasanya kita mendidik anak itu jangan sesama seperti orang tua kita mendidik kita. Karena berbeda zamannya Bapak Ibu. Jadinya kita wajib belajar dan belajar lagi untuk supaya kita bisa menyamai atau bisa menuntun mereka sesuai dengan kodrat zaman mereka Bapak Ibu. Baiklah, baik. Di sini mungkin inilah yang bisa kami sampaikan tentang berbagi praktik baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan siapa yang ingin bertanya? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Aulia sama Bu Putu sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana sih menghadapi siswa yang maaf katanya saya boleh bermasalah seperti itu ya Bu Putu, Bu Aulia. Tadi sudah menyampaikan beberapa video bagaimana sih memberikan bukan kali sebagai lebih pada memberikan pemahaman siswa bahwasanya apa yang dia lakukan itu kira-kira sesuai atau tidak. Yang ingin saya tanyakan, yang poin keberapa tadi video yang ke dia sebagai yang terakhir tadi apa Bu? Manajer. Tadi kan ibaratnya siswa diharapkan dia bisa mengerti apa nih Bu? Maksudnya intinya biar solusi yang Bu yang berapa. Nah, kita sudah mencari solusi. Apabila di lapangan tidak sesuai, bagaimana seharusnya? Oke, terima kasih kepada Bu Martika. Jadi kalau di lapangan tidak sesuai dengan sebagai posisi manajer itu bagaimana? Nah, seperti ini. Boleh saya jawab? Baik, begini. Kalau untuk sebagai posisi manajer, tentu kita tidak terlepas dari posisi yang sebelumnya. Nah, dalam posisi manajer, kita itu menerapkan segitiga restitusi. Nah, dari yang ciri-ciri yang tadi sudah dijelaskan juga, misalnya tidak bisa dilakukan di lapangan, tidak terjadi di sekolah kita, karena tidak kita lakukan. Mulailah mencoba. Nah, dengan kita mencoba pelan-pelan, nah insya Allah akan terbiasa mereka. Nah, begini. Dari posisi manajer tadi kan menjalankan segitiga restitusi. Nah, di lapangan di sekolah kita belum bisa diterapkan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita itu mulai berbenah lah dari sekarang. Mulai berbesar hati. Nah, jangan hanya kita menuntut, tapi kita sebagai guru adalah sebagai penuntun bukan menuntut. Nah, kita sebagai among itu kalau bahasa Jawa momong ya. Nah, momong itu artinya kita mengayomi mereka. Nah, dengan di segitiga restitusi di posisi manajer, dia yang mencari akar masalahnya, dia yang mencari solusi masalahnya. Nah, begitu Bu Martika. Nah, jadi dengan diterapkan segitiga restitusi, dia bisa mencari solusinya. Dia berbangga hati dan bisa menghargai diri mereka sendiri. Ada tambahan Bu? Sebagai tambahan lagi Bapak Bu Martika, untuk mencapai posisi manajer ini enggak sumber daya guru saja yang diperlukan, tetapi kemampuan anak juga diperlukan di sini. Jadinya kita sebagai guru yang harus menuntun anak. Kalau memang di kenyataannya mungkin dengan dialog seperti itu anak tetap diam mungkin kan, ditanya
alasan kenapa terlambat. Mungkin diam, tidur Bu, lambat Bu, seperti itu. Tapi itulah kesabaran kita diuji lagi. Mau kita nggak berubah Bapak Ibu, seperti itu. Jadinya jangan kita berharap sudah kita lakukan, anak langsung mau, nggak mungkin. Ya kita lanjut aja. Saya sudah jujur saya sudah melakukan dengan beberapa anak yang memang memiliki masalah. Setelah saya bertanya, mereka mau menjawab. Bapak Ibu tahu Rizky Dubes di kelasnya Pak Makmur? Mungkin dia luar biasa kalau kita. Dia ini kekurangan dasar, kebutuhan dasar, rasa akan diterima, rasa akan disayangi. Dia ini kebutuhannya memang kurang. Setelah saya menerapkan restitusi kepada dia, dapat akar masalahnya. Ternyata memang di rumah itu orang tuanya sama sekali tidak memberi kebebasan kepada dia, selalu diatur. Ngomong aja susah, makanya dia di sekolah selalu ngomong, gak berhenti. Ada aja tingkah seperti itu karena kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Ya makanya intinya sabar. Kita ingin melakukan segalanya sabar dan mau berubah. Itulah Ibu inti kami yang bisa kami kasih jawaban. Semoga jawaban yang kami berikan itu walaupun tidak memberikan rasa puas, tetapi bisa memberikan apa yang menjadi ganjal di hati. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana mengerti kan? Oke. Di sini kami membawa gitu. Kita menggandeng sama-sama. Ayo kita sama-sama berubah. Karena visi-visi guru penggerak itu adalah tergerak dari hati, bergerak dan mau melangkah dan menggerakkan. Nah di sini insya Allah kami udah di langkah menggerakkan. Nah kalau kita udah menggerak, insya Allah sekolah kita akan jadi sekolah penggerak. Nah begitu. Nah begitulah pemaparan dari kami kolaborasi calon guru penggerak angkatan 6 Bu Putri Sudatari dan saya Bu Oleh Kali. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, atau mungkin ada pertanyaan lanjutan, kalau tidak bisa kami jawab, kami akan tanya fasil kami atau instruktur kami yang lebih tahu dan lebih paham. Nah karena di sini posisi kami masih belajar. Nah begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.